Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali saat ini. Saya rindu untuk share sesuatu yang saya beri tema, mundur untuk menang. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Memang ayatnya agak panjang, tapi Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan bersama-sama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi kita sudah sering baca ataupun mendengarkan ayat ini. Ini kisah tentang Adam dan Hawa jatuh oleh karena godaan dari si iblis. Permasalahan yang terjadi adalah Hawa meresponi apa yang iblis katakan. Ketika iblis menawarkan sebuah pertanyaan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang nampaknya pada saat itu tuh seolah-olah benar. Karena iblis berkata, bukankah semua buah dari pohon ini tidak boleh kamu makan yang ada di taman ini? Padahal bukan itu yang Tuhan bilang. Ada satu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang tidak boleh makan. Cuma satu yang tidak boleh, tapi iblis menanyakan semuanya kan nggak boleh. Nah itu menarik perhatian Hawa. Jadi rasa penasaran Hawa itu mulai terpancing, sehingga dia meresponi apa yang merupakan pertanyaan dari si iblis. Ini yang seringkali mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang membuat kita penasaran, yang sebenarnya itu perlunya kita cuekin aja, tapi kita ladenin dan akhirnya itu membuat kejatuhan. Contohnya dalam hal pornografi. Rasa penasaran ketika kita melihat sebuah video mungkin di media sosial, itu membuat kita tertarik terhadap hal itu dan kita cari dan terus cari dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa pornografi. Padahal ketika itu ada, cuekin aja, mundur darinya, lari darinya, maka kita akan bebas dari hal tersebut. Kita tidak akan dikalahkan dan kita tidak akan jatuh terhadap hal tersebut. Oleh sebab itu terkadang mundur adalah cara untuk menang. Ada pertempuran-pertempuran yang tidak perlu kita lawan dengan kemampuan kita dan usaha kita, tapi kita hanya perlu mundur supaya kita memperoleh kemenangan. Di firman Tuhan katakan di Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi ketika kita mulai berbicara, berbantah satu dengan yang lain, firman Tuhan ajarkan kita untuk mundur. Karena kalau kita nggak mundur, maka yang terjadi adalah perkelahian, pertengkaran. Hal yang tidak perlu terjadi. Mungkin hal itu sepele. Berapa banyak kita seringkali terjadi mengalami hal-hal itu. Hal-hal sepele seringkali membuat kita ribut karena apa? Ketika perbantahan itu mulai, kita tetap meneruskan, kita merasa kita benar, kita terus berargumen, dan kita tidak mau kalah. Dan akhirnya apa? Pertengkaran yang terjadi justru kita kalah. Karena apa? Karena hubungan kita renggang, rusak. Jadi untuk apa kita nampak benar di hadapan siapapun, tapi kita kehilangan hubungan? Untuk apa kita menang argumen mungkin dengan keluarga kita, tapi kita kehilangan kehangatan di dalam keluarga kita? Untuk apa kita menang ego, tapi kita kehilangan sahabat atau teman kita? Untuk apa kita merasa puas dengan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tetapi kita akhirnya tidak dihormati dan tidak dihargai oleh orang tersebut? Bukankah itu justru kekalahan? Bukankah mundur adalah sebuah cara untuk menang? Dan bahkan ada ayat yang menarik yang kita akan baca, bagaimana Daud menang dari Saul. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Samuel 24 ayat 12. Lihatlah dahulu ayahku, ini ayah mertuanya yaitu Saul. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataannya bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau.
Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun kau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Jadi Saul mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud mundur. Daud tidak berperang dengan kekuatannya dan caranya sendiri. Seharusnya ketika ada orang menyerang kita, upaya untuk menyelamatkan diri satu-satunya adalah serang balik. Karena ada dua kemungkinan, antara kita yang mati atau dia yang mati. Tapi menariknya Daud tidak mengambil jalan itu. Daud justru mundur. Daud mengambil puncak jubah ayah mertuanya tersebut, yaitu Saul, untuk menunjukkan bahwa dia mau menang dengan cara mundur, bukan dengan caranya sendiri. Daud bisa saja membunuh, tapi dia mengerti bahwa itu tidak dikehendaki Tuhan. Justru Daud menang karena dia mundur. Dia tidak melakukan hal yang pada umumnya dilakukan oleh orang, yaitu menyerang kembali. Inilah yang membuat Daud menjadi raja yang luar biasa. Kemenangannya adalah kemenangan yang daripada Tuhan. Maukah kita belajar seperti Daud? Kita tidak berperang dengan kekuatan kita sendiri dan cara kita sendiri. Karena kita tahu Allah yang bersama kita, yang berperang bagi kita, yang akan memberikan kita kemenangan. Bukan hasil usaha kemampuan kita, tapi siapa yang di pihak kita. Tuhanlah yang di pihak kita, sehingga kita lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, ayo mari kita belajar dalam kehidupan, dalam hal apapun. Seringkali kita butuh mundur untuk menang. Karena ada pertempuran-pertempuran yang tidak harus kita hadapi dengan kekuatan dan tenaga kita sendiri. Tapi kita perlu mundur, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayakan bahwa Allah yang bersama kita, yang menyertai kita, yang memegang peperangan dan memberikan kemenangan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.